Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Destiana Salsabila dari kelas 1A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang elektroforesis thermal Zeisler. Pengertian elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation maupun anion. Elektroforesis digunakan untuk mengamati hasil DNA yang diamplifikasi untuk memudahkan pembacaan ukuran target DNA. Dalam elektroforesis diperlukan adanya penanda DNA. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja elektroforesis gel dimulai dari makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif atau kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Molekul yang bermuatan negatif, anion, akan bergerak menuju kutub positif, anoda, sedangkan molekul yang bermuatan positif, kation, akan bergerak menuju kutub negatif. Selanjutnya, cara penggunaan alat. Pertama, sampel DNA ditempatkan dalam kotak gel sebelum diletakkan di sumur. Ujung gel dengan sumur diposisikan ke arah elektroda negatif. Bagian ujung lainnya tanpa sumur ke arah fragmen DNA bermigrasi, diarahkan ke elektroda positif. Setelah itu, molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewatinya, yang mana arus listrik dialirkan ke seluruh gel. Molekul bermigrasi menuju muatan berlawanan yang dimaksud migrasi yaitu pergerakan molekul. Molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat serta bergerak lebih jauh dibandingkan fragmen lebih besar. Karena itu molekul dipisahkan berdasarkan ukuran. Selanjutnya, fragmen DNA bermigrasi melalui gel saat daya dihidupkan dan gel mengalir, kemudian fragmen dipisahkan berdasarkan ukurannya. Fragmen yang berukuran besar berada di bagian atas gel atau elektroda negatif tempat dimulainya, sedangkan fragmen terkecil berada di dekat bagian bawah elektroda positif. Setelah fragmen dipisahkan, gel dapat diperiksa dan dilihat ukuran pita yang ditemukan. Pita yaitu garis DNA yang terdefinisi dengan baik pada gel. Tiap pita berisi sejumlah besar fragmen DNA yang berukuran sama serta berjalankan posisi yang sama. Perbandingan pita dalam sampel dengan tangga DNA dapat diperkirakan ukurannya. Penggunaan fluorescence dan pewarnaan memungkinkan DNA pada gel dapat dilihat secara mudah setelah dipisahkan. Hal ini akan muncul sebagai pita pada gel. Selanjutnya ada bagian-bagian. Yang pertama ada power supply, yang kedua ada chamber, yang ketiga ada loading D, yang keempat ada tank buffer, yang kelima ada elektroda, yang keenam ada chamber atau sisir, yang ketujuh ada gel terbuat dari agaros, yang kedelapan ada gel red. Selanjutnya ada kalibrasi. Yang pertama, metode standar internal menggunakan marker DNA yang terintegrasi ke dalam gel elektroforesis. Marker DNA ini biasanya dimasukkan ke dalam larutan agaros saat gel dibuat. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Selanjutnya, metode standar menggunakan marker DNA yang telah diketahui ukurannya. Marker DNA ini ditambahkan ke gel elektroforesis bersama dengan sampel yang akan dianalisis. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Selanjutnya ada troubleshooting. Yang pertama, pita samar pada elektroforesis gel, tidak adanya pita karena persiapan sampel yang salah. Pita yang dioleskan pada elektroforesis gel, pita yang di air cereng memiliki tampilan buram. Pita yang terpisah dengan buruk ditandai dengan pita yang bertumpuk rapat, pemisahan atau migrasi yang tidak wajar.
Lalu ada pembacaan hasil. Pembacaan data hasil elektroforesis dapat dilakukan secara manual dan dengan bantuan perangkat lunak. Secara manual dengan membandingkan pola pita pada gel dengan pola pita standar. Sedangkan dengan bantuan perangkat lunak biasanya dilakukan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak untuk menganalisis pola pita pada gel. Selanjutnya ada thermal sizzler. Thermal sizzler adalah instrumen yang menggunakan kontrol suhu yang tepat dan perubahan suhu yang cepat untuk melakukan polimerase chain reaction atau PCR. PCR digunakan untuk membuat miliaran salinan rangkaian DNA untuk digunakan dalam beragam prosedur hilir termasuk cloning, pengurutan, analisis ekspresi, dan genotip. Prinsip kerja PCR ini adalah perulangan siklus untuk melipat gandakan DNA, sedangkan prosesnya berupa denaturation atau denaturasi, annealing, dan elongation atau elongasi. Selanjutnya penggunaan alat. Pembuatan reaction mixture terlebih dahulu. Setelah reaction mixture selesai dibuat, hubungkan kabel daya ke stop kontak yang sesuai. Nyalakan thermal sizzler dengan skala daya pada panel belakang. Thermal sizzler menjalankan self-test untuk memverifikasi fungsi yang benar dan kemudian mengaplikasikan layar awal. Masukkan sampel untuk memastikan pemanasan dan pendinginan yang merata. Wadah harus berada dalam kontak penuh dengan blok reaksi. Untuk memulai pengujian, gunakan salah satu metode berikut. Buat sebuah protokol baru lalu sentuh run. Pilih sebuah protokol dari layar Save Protocols, lalu sentuh run. Layar protokol yang disimpan diatur dalam 3 panel. Selanjutnya, panel folder menampilkan semua folder pada instrumen dan flash drive USB jika USB flash drive terhubung. File panel menampilkan semua file protokol dalam folder yang dipilih. Panel pratinjau menampilkan pratinjau file protokol yang dipilih. Pilih sebuah protokol dari layar protokol yang disimpan, sentuh edit, buat perubahan lalu sentuh run. Instrumen menginformasikan run dan volume sampel. Sentuh OK untuk menjalankan protokol atau sentuh volume untuk mengedit volume sampel. Alat akan memulai siklus PCR. Hasil PCR dapat divisualisasikan dengan menggunakan teknik elektroforesis. Lalu ada bagian-bagian. Yang pertama ada blok thermal berlubang, yang kedua ada tutup berpemanas, 3 rotasi knob penutup, 4 panel kontrol. Lalu ada kalibrasi. Pertama, metode standarisasi. Metode ini menggunakan standar suhu yang telah dikalibrasi dengan benar. Standar ini biasanya berupa termometer yang telah dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi. Selanjutnya ada metode perbandingan. Metode ini menggunakan alat thermal sizzler lain yang telah dikalibrasi dengan benar. Kedua alat thermal sizzler tersebut kemudian dihubungkan dan diukur suhunya pada titik-titik yang sama. Selanjutnya ada pembacaan hasil. Pembacaan data hasil thermal sizzler dilakukan dengan memperhatikan karakteristik fragmen DNA yang dihasilkan. Fragmen DNA yang dihasilkan dari amplifikasi DNA biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui gel elektroforesis, sedangkan fragmen DNA yang lebih besar akan bergerak lebih lambat. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.